Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman 64 sebelah kiri, 3 baris dari bawah. Babu sholatil jum'ah, halaman 64. Babu sholatil jum'ah. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sholatil jum'ah. La tajibul jum'atu illa ala ahlil baladil mabniyati walau bil jaridi awil qasabi idza kana fihim arba'una minal muslimin az-zukuri al-ahrari al-balighin al-uqala'i al-mustautinin wasalimu minal amradi wa a'dzaril jum'ah wa tasihhu minal mamaliki wassibyani wan nisa'i taba'an liha ulai. Babu sholatil jum'ah. Ini bab sholat Jumat. Kalimat Jumat, mimnya boleh disukun jum, mati jum, dan boleh didoma jumu'ah. Boleh jumu'ah dan boleh jum'ah. Kalau di dalam Al-Quran didoma, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Jadi boleh Jumat dan boleh Jumu'ah. Itu kalimatnya ya. Jadi ini bab menerangkan sholat Jumat. La tajibu, tidak wajib,
al-jum'atu sholat Jumat illa ala ahlil baladi kecuali kepada penduduk negara. Yang dimaksud negara di sini adalah perkampungan, kampung yang dihuni oleh orang. Itu balad. Al-mabniyati yang dibangun. Walau bil jaridi meskipun dengan pelepah daun kurma. Walaupun dengan pelepah atau meskipun dengan pelepah daun kurma. Awil kosobi atau dengan bambu. Idza kana apabila ada fihim pada mereka itu arba'una sebanyak 40 minal muslimina dari orang muslimin az-zukuri laki-laki semuanya al-ahrari yang merdeka al-balighina yang balik al-uqolai yang berakal semuanya al-mustautinina lagi bertempat tinggal semuanya mustautin wasalimu dan mereka selamat minal amrodi dari sakit wa a'dzaril jumu'ah dan dari uzur-uzur jum'ah wa tasihhu dan sah sholat Jumat minal mamaliki dari abid itu artinya hamba sahaya. Jadi minal mamaliki dari hamba sahaya gitu. Wasibyani dan anak-anak. Wan nisa'i dan orang-orang perempuan. Tabaan mengikuti liha ulai kepada mereka yang 40 orang tadi. Jadi maksudnya la tajibul jumu'ah. Sholat Jumat itu tidak wajib. Kalau baca diterus, jangan cuma titik di situ. Kalau titik di situ nanti berabe. La tajibul jumu'ah. Sholat Jumat tidak wajib. Titik. Nggak ada yang sholat Jumat nanti. Iya kan? Ini diteruskan bacanya. La tajibul jumu'ah, tidak wajib sholat Jumat illa, kecuali ada terusnya. Ala ahlil baladi, kecuali kepada penduduk negara. Yang dimaksud balad negara itu adalah kampung. Ya, seperti kebun siri. Ini bisa disebut balad. Balad kampung. Al-mabniyati yang dibangun, maksudnya perkampungan yang dibangun. Walau bil jaridi meskipun dengan pelepah daun kurma. Misalnya ada perkampungan, sudah itu ada tempatnya yang dibangun meskipun dengan pelepah daun kurma. Awil kosobi atau dengan bambu, dibikin kayak rumah, begitu maksudnya. Ini kan zaman dulu begitu kan, zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada, bikin masjid cuma dengan pelepah daun kurma, nggak ada, langsung mentereng masjid sekarang begitu ya. Idza kana fihim arba'una, apabila penduduknya mencapai 40 orang. 40 orang, arba'un 40 begitu. Jadi misalnya ini lagi buka perkampungan, masuk di daerah mana, Irian Jaya ya, yang masih jarang tuh. Ada orang merantau situ, kan kampungnya masih kosong. Terus yang merantau itu lebih dari 40. Setelah itu berembuk, ayo kita bikin tempat. Untuk apa? Sholat Jumat gitu. Maksudnya ya bikin masjid sekadarnya. Di sini maka diterangkan
walau bil jaridi, meskipun dengan daun kurma, dengan batangnya gitu kan, terus atapnya paling daun kurma gitu, itu tempatnya. Terus orangnya 40 yang mau mengerjakan sholat Jumat. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka wajiblah untuk penduduk situ mengerjakan sholat Jumat. Kalau kurang, ya enggak wajib. Orang enggak sampai 40 gitu. Jadi minimal paling sedikit 40. Itu pun minal muslimin, dari orang-orang Islam, az-zukuri yang lelaki. Jadi 40 orang itu orang Islam. Jadi kalau satu kampung itu ada 40 orang, tapi yang 20 Muslim, yang 10 Buddha, yang 10 Hindu. Berarti kan cuma 20 yang Muslim. Tidak wajib gitu. Jadi harus 40 al-muslimin, orang-orang Islam. Dan perlu diketahui, al-muslimin itu artinya orang-orang Islam lelaki. Berarti perempuan gak wajib? Enggak, perempuan gak wajib sholat Jumat. Cuma kalau mengerjakan sholat Jumat nanti di bawah sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi yang diwajibkan adalah al-zukur, orang yang orang lelaki. Mereka adalah orang lelaki semuanya. Di samping itu ada syaratnya lagi, al-ahrar, merdeka. Merdeka. Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan hamba sahaya. Bukan yang dimaksud merdeka adalah merdeka dari penjajahan, bukan. Merdeka di sini adalah bukan hamba sahaya. Kalau sekarang, maaf, sudah tidak ada hamba sahaya lagi. Hamba sahaya itu orang seperti kita, tapi yang dijual belikan, yang bisa dijual belikan. Sekarang sudah nggak ada, sudah merdeka semuanya. Begitu. Kalau zaman dahulu itu masih ada abdun atau hamba sahaya. Itu orang tapi bisa dijual belikan. Seperti sahabat yang azannya bagus siapa? Siapa? Nah itu, maka sampai sekarang sampai terkenal banget namanya Bilal. Bilal azannya bagus. Itu dulu hamba sahaya. Hamba sahaya. Orang yang bisa dijual belikan. Nah Bilal itu hamba sahaya mendengar bahwa ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung beriman. Setelah beriman, mantap keimanannya, ketahuan sama sahabat, ama majikannya, ama tuannya, ketahuan bahwa ini masuk Islam. Akhirnya pertama dibujuk, keluarlah dari Islam. Apa perlunya masuk Islam? Tidak, saya tetap Islam. Saya tetap beriman pada Nabi Muhammad. Dibujuk tetap tidak mau, suruh keluar dari Islam. Akhirnya disiksa, ditarik, diikat tangannya pakai tambang yang besar, ditarik sana. Tetap tidak mau keluar dari Islam. Sekali Islam tetap Islam, mantap tuh. Bahkan maaf, yang terakhir tuh, disiksanya dibawa ke padang pasir. Gurun. Matahari lagi terik luar biasa. Suruh telanjang, kata majikannya. Setelah telanjang, nggak pakai baju sama sekali. Suruh telentang di pasir yang panasnya luar biasa. Ada keterangan di situ, seandainya orang meletakkan potongan daging di situ langsung matang. Coba bayangkan, langsung matang daging itu. Dia suruh telentang di situ. Sudah telentang, ditindihin dengan benda yang berat. Coba. Suruh keluar dari Islam. Tidak. Ditonton orang banyak. Dia cuma mengucapkan ahad. Begitu. Maksudnya Allah Esa. Itu kuatnya keimanan si Bilal. Nah saat itu ada sahabat Abu Bakar. Ngeliatin kerumunan itu. Ada apa ini? Kata Abu Bakar.
Setelah dilihat oleh Abu Bakar, loh kok ada ucapan ahad? Ahad. Tanya, ini apa? Ini ada Bilal beriman dengan teman kamu Muhammad. Kata majikannya suruh keluar lagi dari Islam, tapi tidak mau, lagi disiksa itu. Suruh keluar dari Islam, tapi ucapannya tetap ahad, ahad. Nah, saking kasihannya si Abu Bakar, siapa majikannya? Saya beli. Mau beli kamu? Iya mau. Berapa harganya? Itu harganya dinaikkan setinggi-tingginya. Sama Abu Bakar, beli, benar saya beli. Saya beli, lepas tuh dari siksaannya. Akhirnya dilepas dari sisanya, dibeli oleh Abu Bakar. Tuh, dibeli oleh Abu Bakar. Setelah dibawa ke rumah Abu Bakar, dimerdekakan. Jadi merdeka, gitu. Itu Bilal. Nah, pertama kali ada peraturan azan, mau sholat, Bilal diajarkan azan oleh Nabi Muhammad. Sebab kamu suaranya bagus, azanlah. Azan. Itu Bilal. Maka sampai sekarang di masjid-masjid ada yang suka azan itu disebut Bilal. Siapa Bilalnya tadi? Misalnya disebut. Padahal bukan Bilal ya. Siapa muazzinnya? Mestinya begitu ya. Muadzin itu orang yang azan. Tapi orang kebanyakan ngomongnya Bilal. Siapa Bilalnya? Nah gitu. Nah, itu Bilal. Jadi Bilal waktu itu masih hamba saya. Tapi dimerdekakan. Nah yang dimaksud ahror di sini merdeka juga begitu. Bukan hamba saya. Terus ada syaratnya lagi. Al-balighina yang balik. 40 orang itu balik. Jadi 40 orang Islam, lelaki, merdeka dan balik. Batasnya berapa? Umurnya 15 tahun. 15 tahun. Kalau kurang dari 15 tahun berarti tidak balik atau belum balik, maka tidak kewajiban. Al-uqala yang berakal, yang maksud berakal, akalnya sehat, bukan orang gila. Akalnya sehat. Jadi orang yang sholat, yang kewajiban mengerjakan sholat Jumat, diantaranya syaratnya adalah orangnya sehat, akalnya. Akalnya sehat, bukan orang gila. Maka maaf kalau kita lihat pelajaran ini, yang kewajiban sholat Jumat diantaranya syaratnya adalah orang yang akalnya sehat. Berarti kalau ada orang ingin tidak mau sholat Jumat, gampang, jadilah orang gila. Iya kan? Jadilah orang gila, nanti nggak kewajiban sholat Jumat. Itu satu. Kedua kalinya maaf. Kalau ada orang Islam laki, kan udah kewajiban sholat Jumat kan? Waktu sholat Jumat tiba tidak mengerjakan sholat Jumat, berarti dia orang apa? Dia itu. Begitu tuh, Masya Allah. Tuh ada syaratnya lagi. Sudah itu ada syaratnya lagi al-mustautinin, yang bertempat tinggal semuanya. Bertempat tinggal di satu kampung itu, bertempat tinggal. Bertempat tinggal. Bukan masih melancong aja, bukan. Bertempat tinggal di kampung itu. Itu syaratnya tadi. Jadi al-muslimin, al-zukur sampai al-mustautin. Ada syaratnya lagi, ada wasalimu minal amrod, dan mereka itu selamat dari penyakit, dari sakit. Maksudnya bagaimana? Orang itu tidak sakit, sehat. Apalagi kalau sakitnya berat, nggak bisa bangun, ya nggak kewajiban sholat Jumat orang itu. Nggak kewajiban. Jadi kalau sakitnya cuma gatel, tangannya, ya wajib sholat lah. Tanya, ente nggak sholat Jumat? Kan waktu malam Sabtu diterangkan, orang yang wajib sholat Jumat adalah orang yang selamat dari penyakit. Saya lagi sakit jadi nggak sholat Jumat. Sakitnya apa? Gatel di tangan. Ya cuma gatel di tangan, nggak sholat Jumat. Bukan begitu bang. Sakitnya yang parah. Gitu. Sakitnya parah begitu ya. Wasalimu minal amrod, selamat dari sakit. Ada lagi, iya, wa a'dzaril jumu'ah, dan selamat dari udzur-udzur Jumat. Udzur Jumat itu bagaimana? Misal nih, pas hari Jumat jam 11 misalnya, jam 11. Kan hampir waktu Jumat hampir tiba kan? Ya Allah, di kampung ini kebakaran. Kebakaran.
Nggak bisa mendirikan sholat Jumat. Jadi ngurusin ini yang kebakaran bagaimana? Itu namanya ada uzur Jumat. Ya nggak diwajibkan sholat Jumat. Kebakaran melingkarin masjid lagi itu ya misalnya. Ya udah enggak. Itu contoh uzur Jumat. Ada lagi contoh uzur Jumat. Ada uzur Jumat lagi begini. Sholat Jumat hampir tiba. Sholat Jumat hampir tiba. Ada tetangga, maaf, meninggal mendadak, mengagetkan, harus ditolong nih orang. Akhirnya ditolong, orang pada nolong. Setelah orang pada nolong, jumlah yang dari 40 berkurang. Ya nggak kewajiban mengerjakan sholat Jumat. Soalnya ini nolong orang yang meninggal mendadak, mengagetkan lagi, begitu. Ditolong aja, jangan nantilah sudah sholat Jumat ditolongnya. Setelah sholat Jumat baru ke sana, ya udah nggak tahu jadi apa itu mayatnya. Nah, itu. Jadi ditolong dulu tuh, ditolong. Itu namanya uzur Jumat. Jadi orang itu selamat dari sakit dan dari uzur Jumat. Nah, itu yang kewajiban mengerjakan sholat Jumat. Sekarang kita termasuk nggak nih syarat-syarat ini? Muslim kita kan? Muslim, tuh Muslim. Berarti kita sudah kena tuh. Az-zukur, lelaki, kita lelaki bukan? Lelaki tuh. Sudah ada syaratnya lagi. Al-ahrar, merdeka, kita merdeka bukan? Merdeka. Al-balighin, balik. Kita balik belum? Yang tahu belum balik? Belum balik. Belum balik 2 kali. Iya tuh. Iya itu. Balik tuh. Iya. Al-uqala, berakal sehat. Kita berakal sehat enggak? Berakal sehat. Terus al-mustautinin, bertempat tinggal. Kita bertempat tinggal tuh. Di samping itu wasalimu minal amrod, selamat dari sakit. Kita sehat kan? Sehat lahir batin lagi, masya Allah tuh. Dan kita selamat dari uzur-uzur Jumat. Maka itu sebab sudah dimiliki semuanya oleh kita, syarat-syarat itu tadi, maka kita wajib mengerjakan sholat Jumat. Kalau enggak, dose loh. Gitu ya. Ya. Terus watasihu minal mamalik wasibyani wan nisa'i taba'an liha ulai. Watasihu dan sah sholat Jumat minal mamalik, dari abid itu hamba saya ya, hamba sahaya. Wasibyan dan anak-anak, wan nisa'i dan perempuan, taba'an karena mengikuti liha ulai kepada mereka yang 40 orang tadi. Maksudnya bagaimana? Kalau ada hamba sahaya, walaupun tidak kewajiban mengerjakan sholat Jumat, tapi dia mengerjakan bagaimana? Tetap sah sholatnya. Sah. Cuma tidak termasuk hitungan yang 40 itu tadi. Makanya misalnya 40 orang. Ini ada 30 orang yang merdeka. Ada 10 orang hamba sahaya, kan 40. Nggak kewajiban tuh. Harus 40. Tapi mamalik itu, hamba-hamba sahaya itu sah mengerjakan sholat Jumatnya. Sah ya, hamba-hamba sahaya. Terus wasibyan dan anak-anak. Ini maksud anak yang belum balik. Anak laki. Maaf, Pak Maridi umurnya berapa itu anak tuh? Cucu berapa? 7. Nah, itu sah mengerjakan sholat Jumat. Boleh. Itu maksud sibyan begitu. Sibyan. Jadi kalau ada anak umurnya belum umur balik, batas lelaki kan 15 tahun, baru 7 tahun atau 10 tahun atau 13 tahun ikut mengerjakan sholat Jumat, sah sholatnya. Sholat Jumatnya sah. Begitu. Nggak dapat pahala. Pahalanya untuk orang tuanya yang ngajak. Maka kalau kita punya anak lelaki umur belum balik, udah 10 tahun, udah 13 tahun, lebih baik ayo kita sholat Jumat gitu. Dia nggak dapat pahala, tapi pahalanya untuk orang tuanya. Puasa ya Ramadan, ini Ramadan sebentar lagi tiba, puasa. Nggak dapat pahala dia, tapi pahalanya untuk orang tuanya. Seandainya tidak sholat Jumat, nggak dosa. Seandainya tidak puasa Ramadan, tidak dosa juga. Begitu tuh.
Itu anak yang belum balik. Jadi yang dimaksud sibyan di sini anak-anak. Di samping itu wan nisa'i dan perempuan-perempuan. Orang perempuan kalau mengerjakan sholat Jumat sah sholatnya, sah. Gitu. Maka di kampung-kampung, kalau di Jakarta jarang ya perempuan sholat Jumat. Di kampung tuh banyak tuh, di masjid-masjid itu banyak orang perempuan sholat Jumat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah itu banyak juga orang perempuan sholat Jumat. Saya dibikin kaget waktu di Makkah. Pertama sholat Jumat, saya dengan kawan-kawan ada di lantai atas. Di lantai atas. Di lantai atas. Duduk lelaki. Tiba-tiba datang perempuan gede orangnya. Ya pakai mukena. Duduk di sini. Subhanallah, kaget saya. Perempuan. Ikut sholat Jumat, ikut. Boleh. Ya boleh, itu tadi kan wanisai dan perempuan. Jadi boleh itu. Perempuan apa itu? Ini rupanya perempuan dari Turki. Perempuan dari Turki. Orang Turki kan gede-gede itu. Begitu tuh. Tuh. Ini udah Isya ya? Oh, udah Isya. Ya. Sebentar ya. Itu wan nisa. Jadi perempuan-perempuan yang mengikuti sholat Jumat itu sholatnya sah. Sholatnya sah. Begitu. Jangan dilarang. Perempuan mau ngapain? Sholat Jumat. Nggak boleh. Jangan begitu. Kalau sudah kadung keluar silakan. Gitu. Sah tetap ya. Iya. Jadi nanti kalau jamaah juga sholat di Masjidil Haram, apalagi sholat fardu biasa, melihat perempuan pada sholat di Masjidil Haram, dan kalau di Masjidil Haram Makkah itu tidak dipisah antara jamaah lelaki dan perempuan. Jangan kaget nanti. Iya, jangan kaget. Jadi misalnya kita lelaki di sini ada perempuan lain, bukan istri, bukan apa, orang luar negeri, orang Turki atau orang apa, nggak usah kaget kita. Kalau di Masjidil Haram Makkah. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu memang dipisah. Ini ada perempuan, pintunya babun nisa. Bab itu perempuan, ya pintu, nisa itu perempuan. Ini semuanya masuk perempuan. Lain itu baru orang lelaki begitu ya. Kalau di Madinah dipisah. Ya, sampai di sini dulu ya. Waktunya habis. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar tadiyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma ja'alna mauladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maqsuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wa istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.